Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 5 yaitu Fatma Sari dengan Lestina Maisyarah Hasibuan akan memaparkan sedikit penjelasan dari hasil diskusi kami. Materi kami yaitu mengenai Jamaluddin Al-Afghani dan pan-islamismenya. 1. Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Perjalanan hidup Jamaluddin Al-Afghani dimulai pada tahun 1839 di Asabadat Kunar, daerah yang terletak di sebelah timur Afghanistan. Lahirlah seorang pembangkit, pemikir, dan demokrat di dunia Islam modern yang terbesar. Keluarganya adalah keturunan Husain bin Ali, seorang tradisional yang terkenal Ali At-Tirmizi. Dia menggunakan gelar Said dan menamakan dirinya Jamal al-Adin atau al-Husaini. Tahun 1871 pergi ke Kairo. Sejumlah kalangan muda seperti Muhammad Abduh dan Sya'ad Zaghalut, tokoh-tokoh yang kemudian berjasa dalam mewujudkan kemerdekaan Mesir, mereka secara intensif berhubungan dengan Al-Afghani di tempat kediamannya. Al-Afghani secara berkala menyampaikan presentasinya tentang berbagai isu termasuk filsafat Islam sembari memperluas wawasan mereka. Nah, selanjutnya yaitu riwayat pendidikan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani pertama kali belajar agama itu dari ayahnya sendiri, yang bernama Sayyid Safar, seorang pengusaha yang terkenal dan juga sebagai seorang yang alim. Ia dididik oleh ayahnya tentang berbagai ilmu, seperti bahasa Arab, ilmu fikih dan tauhid, hadis dan tafsir, serta akhlak dan tasawuf. Kemudian pada usia 16 tahun, Al-Afghani dikirim ke India untuk belajar dengan ulama yang terkenal. Berbagai ilmu pengetahuan ilmu agama, ilmu umum, dan bahasa Arab maupun filsafat dipelajarinya dengan tekun. Di lain sisi, ketika ia belajar di India, yang pada saat itu di tengah jajah oleh Inggris. Baik, selanjutnya karya-karya Jamaluddin Al-Afghani. Karya pertamanya di Afghanistan. Ketika selesai studinya di India, Jamaluddin Al-Afghani pulang ke Afghanistan. Ia meriuhkan dirinya ke kancah dunia politik. Dalam waktu yang relatif singkat, ia telah menjadi salah satu tokoh yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, nama Jamaluddin Al-Afghani bagi pengusaha mulai diperhitungkan. Begitu juga dengan kaum penjajah. Kondisi politik negeri Afghanistan seperti ini hampir sama dengan kondisi politik pada negeri Islam lainnya. Selanjutnya karyanya di Mesir. Pada tahun 1871, Al-Afghani berada di Mesir. Kebetulan bertemu dengan tokoh muda yang berlian otaknya, yaitu Muhammad Abduh yang kelak akan menjadi mujtahid dalam pembaharuan dunia Islam. Di Mesir, ia menetap di Kairo. Pada mulanya menjauhi persoalan politik Mesir dan memusatkan perhatian pada bidang ilmiah sastra Arab. Untuk membentuk suatu partai politik, maka pada tahun 1879, atas usaha Al-Afghanistan terbentuklah Partai Al-Hizb Al-Watani atau Partai Nasional. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai karya Al-Afghani di India dan di Perancis. Nah, setelah mengusirnya dari Kairo, Al-Afghani berkunjung ke India. Ia memilih untuk pergi ke Paris, bukan ke London. Nah, pikirnya pada saat itu, Paris merupakan salah satu saraf politik internasional. Nah, programnya sendiri ialah untuk membebaskan negara Islam dari perbudakan imperialisme Eropa. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini juga menerbitkan surat kabar mingguan yang bernama Urwat al-Wuthqa, yang artinya hubungan yang tidak dapat dipecahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita membahas mengenai pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pada bidang filsafat. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh muslim pertama yang memperingatkan kepada dunia Islam, khususnya mengenai paham materialisme. Nah, selanjutnya dalam bidang kebudayaan. Nah, Al-Afghani selalu mengingatkan umat Islam bahwa bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam harus tetap konsisten terhadap prinsip ajaran agama Islam. Nah, Al-Afghani juga menyinggung
masalah pengembangan bahasa sebagai salah satu faktor pada suatu kebudayaan. Nah, selanjutnya itu pada bidang politik. Dalam gerak politisnya, Al-Afghani senantiasa berpihak pada kelompok yang menentang kolonialisme Inggris yang menyebar hampir di seluruh Timur Tengah. Nah, sedangkan dalam bidang tasawuf, Al-Afghani mengajarkan ilmu yaitu yang meniadakan diri untuk hidup selalu berjunut, yang bersih dari segala pamrih keduniawian. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari pan-islamisme. Nah, pan-islamisme merupakan suatu ide yang bersifat internasional yang bermaksud untuk menggalang hubungan ukhuwah Islamisme antara sesama umat Islam dan biasanya dikaitkan dengan gerakan khilafah. Nah, pengertian pan-islamisme secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu kesatuan politik dan agama yang dikepalai oleh khalifah. Nah, selanjutnya yaitu secara modern bisa diartikan bahwa kepemimpinan tersebut hanya meliputi bidang agama. Dalam perkembangan selanjutnya, pan-islamisme hanya sekadar berusaha untuk menyatukan seluruh umat Islam. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 5. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.